Cara simpel dan mudah dalam membuat charger aki dan menentukan besaran trafo mau berapa ampere, akinya mau berapa Ah. Jadi kalian ini tepat sasaran dalam membeli komponen dan pembuatannya itu pasti jadi dan pasti jos. Jadi peralatan dalam membuat cas aki ini sangat simpel, hanya siapkan kotak saja seperti ini. Ini bekas-bekas stapel yang sudah nggak kepakai, ambil kotaknya saja, kemudian siapkan sebuah trafo dan juga dioda kiprok petak seperti ini bisa. Lebih simpel dan sangat mudah ditiru. Jadi cara menentukan ampere trafonya, kita berbicara dulu mau mengecas apa. Jadi misalnya di sini ada aki motor. Ini rata-rata yang aki kecil begini 5 Ah ataupun 7. Kebetulan yang di sini ini 5 Ah. Jadi artinya apa? Artinya aki ini adalah kekuatannya 5 Ah ataupun 5 ampere. Nah, jika kita mempunyai trafo 1 ampere dan disearahkan menggunakan dioda, maka dia membutuhkan waktu kira-kira 5 jam untuk bisa memenuhkan aki ini. Nah, jadi besaran trafo ini menentukan nanti lama waktunya di dalam mengecas aki. Jadi misalnya di sini trafonya ini 1 ampere. Kemudian akinya ini aki mobil 70 Ah ataupun 70 ampere, apakah bisa? Ya bisa, cuman waktunya lama, yaitu 70 jam. Nah, Anda bisa membayangkan jika 70 jam ini 2 hari 2 malam saja baru 48 jam. Ya kira-kira 3 hari sampai 4 hari aki ini bisa full yang versi 70 Ah. Jadi seperti itu. Nah, berbeda jika ampere kita ini kita besarkan, mau 2 ampere, 3 ampere, 5 ampere dan sebagainya. Itu bisa kalian kalikan sendiri. Yang jelas 1 ampere waktunya 1 jam kira-kira. Jika video ini bermanfaat, silakan bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya mempunyai sebuah aki motor yaitu 5 Ah. Dan ini saya mempunyai trafo. Ini trafonya ini kecil. Trafo 0 khusus untuk charger ya, belinya untuk charger saja yang tegangannya hanya listrik PLN 220 ini. Ini kabelnya kabel yang ke listrik. Kemudian yang outputnya ini cuma 2. Yaitu belilah trafo yang outputnya ini sekitar 14 volt, 15 volt ke bawah. Jangan sekali-sekali membeli trafo yang outputnya ini 12 volt. Ya tidak akan masuk ataupun tidak bisa penuh. Kenapa? Karena si aki ini, aki kering, aki basah, rata-rata maunya dia di atas 13 volt baru bisa mengisi. Apalagi aki kering yang seperti ini. Kalau aki kering dia bisa full jika suplai dari tegangan di sini adalah 14 volt ke atas. Seperti itu. Tapi jangan juga ngawur nanti dikasih outputnya ini cari yang 30 volt, ya nanti trafonya bisa kobong. Seperti itu. Jadi jika kalian tuh mempunyai trafo yang 70 Ah aki mobil misalnya, menggunakan trafo seperti saya ini kisaran 3 ampere ini. Kecil 3 ampere saja. Nah, 3 ampere berarti dibagi 3. Jadi jika ininya ini 70 ampere ya dibagi 3, 70 dibagi 3 sekitar 20. Nah, 20-an lebih ampere, 20-an lebih jam. Nah, jadi jika kita menggunakan 3 ampere dan akan mengecas aki mobil 70 Ah, nah,
butuh waktu sekitar 20 jam. Ya wajar lah, karena juga terapunya cuma kecil, cuma 3 ampere. Tapi jika 3 ampere ini mau mengecas 5 ampere ya cepat. Kenapa? Ya karena 5 ampere kan memerlukan waktu cuman 5 ampere kita bagi 3. Berarti kan sekitar 2 jaman. 2 jam tidak sampai aki ini sudah penuh. Nah, lanjut kita setelah kita ini mengetahui ampere kita yang kita butuhkan, kita mau mengecas apa dan sebagainya. Nah, kita bisa memasangnya. Memasangnya ini sangat simpel. Yang jelas kalian mencari tegangan yang 14 volt, biasanya 14,3, ya 15 volt boleh lah, paling banyak maksimalnya 15 volt. Kemudian siapkan dioda kiprok seperti ini, mau yang ada putih-putihnya sini seperti ini bisa, ada yang model hitam polos, ada juga seperti ini yang hitam polos. Nah, sama, kalau yang hitam polos ini kebanyakan tidak ada kodenya, ya kodenya hanya satu, di sini hanya plus saja. Yang bagian miring ini pasti plus. Nah, nanti sebelahnya lagi ataupun ujungnya di sini pasti min. Nah, tapi kalau yang seperti ini sudah enak, karena di sini sudah ada kodenya, itu kode min, kode plus, ya tinggal solder saja. Jadi kita ambil saja kabel yang ke jepitan aginya, kan ada merah sama hitam. Nah, ini merah sama hitam. Ya, yang merah ini otomatis langsung saja, ini yang bagian merahnya. Nah, nanti ketemunya di sini warna merah, itu langsung ke plusnya, ada tulisan plus. Nah, langsung solder saja ke sini. Nah, kalau bisa dilewatkan lubang, karena apa, nanti ketika panas ini tidak lepas. Nah, seperti ini yang bagian plus. Nah, itu ada tandanya plus itu. Nah, yang min ya kita pasang di min saja. Nah, seperti ini, kita masukkan lubang, terus kita solder. Nah, kemudian yang dari trapo yang 2 biji ini, yang tegangan 15 volt tadi, ya langsung kita solder kiri kanan. Ini bebas. Kenapa? Karena di sini setrumnya ini masih AC alias belum berbentuk DC, ya kita bolak-balik tidak masalah. Ini kita kasih timah dulu agar mudah dalam penyolderan. Nah, lanjut ya langsung saja disolder. Kalau ini bebas. Oke, kemudian yang satunya lagi. Nah, seperti ini. Selesai. Tidak usah pakai elko, tidak usah pakai baterai benek. Nanti selanjutnya si ini siapkan pendingin seperti ini, pendingin aluminium ini. Nah, ini sangat tebal aluminium. Nah, ini sudah saya baut ke box. Nah, nanti di sini kan ini ada lubang bautnya, ya kita jepit di sini, langsung kita kunci saja. Oke. Dengan harapan kenapa? Karena di sini ketika kita pakai ini panas. Nah, lanjut ya listriknya langsung kita cocol saja ke listrik. Itu banyak. Saya nyari posisi dulu. Nah, ini aginya. Ini kita pasang ke listrik. Oke, sudah masuk.
Dan ini kita mainkan dulu apakah ada HP-nya dia. Ini sudah jadi, ya tinggal yang plus kita jepitkan yang plus, yang min kita jepitkan ke min. Nah, selesai. Ini memakan waktu sekitar, karena ini 3 ampere, ya sekitar 2 jam. Nanti 2 jam aki ini akan hangat, itu tandanya akinya akan sudah full. Nah, ini ngetesnya ya kita pancingi dulu seperti ini. Nah, berarti masuk, jepit saja ke sini. Selesai. Seperti itu pembuatan charger manual yang tidak ribet. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video-video kami selanjutnya. Terima kasih.